memberikan video dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kasus ini di lapangan cukup banyak, ya, lapangan cukup banyak. Jadi kalau kalian nanti di farm kuda ataupun pada daerah-daerah yang memang ada dipelihara kuda, gitu ya, maka kalau kalian melihat ada pembengkakan di area pipi yang sifatnya asimetris, maka kalian boleh mencurigai bahwa itu adalah kasus yang terkait dengan Saccus gutturale. Ya. Tidak harus mikosis, bisa juga bakterial. Tapi memang yang terbanyak adalah mikosis. Ya. Dicurigai jamur ini ikut terhirup melalui kavernasi pada saat kuda ini mengambil makanannya atau pada saat dia makan rumput gitu ya. Mungkin aja di situ ada jamur kemudian terbawa melalui kavernasi dan terjadi infeksi di sana. Ya. Gejalanya memang selain nampak adanya pembengkakan yang asimetris, si kuda itu mengalami mimisan. Nanti kalian akan tahu kenapa kok mimisan, ada leleran. Kalau ini lelerannya push ya. Ini lelerannya push. Kenapa kok push? Kenapa juga tahu ya push ya nak ya? Bukan push meong ya. Ini ada satu yang dia berusaha untuk mengoneksikan audionya tapi tidak bisa. Wis gak apa-apa nduk, nggak usah pakai Sapita kalau kata tadi. Kalau saya nggak salah. Ya, nggak usah connecting audio, nggak apa-apa kalau itu Anda tidak nyaman. Tapi kalau misalkan Anda tetap berusaha supaya bisa mendengarkan dengan baik, alhamdulillah ya. Push atau nanah itu adalah suatu ciri bahwa yang bersangkutan pasien ini itu terjadi proses perlawanan terhadap bakteri maupun jamur yang menjadikan agen patogen dan kalah. Ya, kalahnya sel darah putih ini mengcounter keberadaan dari agen patologik, itu akan terbentuk eksudat dan membentuk nanah. Ya, tapi bisa jadi dia berdarah, mimisan dalam tanda petik berdarah, lelerannya itu berdarah, ada darahnya. Itu nanti kalian akan tahu disebabkan oleh adanya erosi pada arteri karotis internal. Tolong digarisbawahi. Erosi pada atau terjadi suatu bleeding pada arteri karotis internal, bukan eksternal, bukan common. Ya. Kemudian sulit menelan. Mengapa sulit menelan? Ini terkait dengan saraf yang mensarapi proses pencernaan, ya, menelan, ya, dan membuat terjadi gangguan pada difagia. Selain itu juga kalian tahu, kalian sudah menjabarkan semua bahwa ini sangat terkait dengan osteoideus, di mana ya adalah tulang yang menyangga lidah. Lidah peranannya salah satunya adalah mendorong bolus makanan ke paring. Dan ini paringnya pun juga tertutup oleh adanya pembengkakan dari Saccus gutturale. Tersedak itu karena posisi faring, laring itu bersebelahan, dan karena area masuk ke osofagus melalui faring itu terganggu, maka mungkin dia tersedak. Demikian pula sulit bernapas. Kenapa? Karena
udara yang harusnya masuk ke trakea larinya terhambat, larinya mengalami gangguan karena adanya pembekakan dari sakus guturalis, ya. Nah, ini endoskopinya dilakukan dengan memasukkan ke kafum nasi, ya, dan berusaha untuk mencapai tujuan akhirnya adalah nasopharyngeus, ya, nasopharyngeus. Ini kalau di layar monitor dari endoskopi tadi, maka titik orientasinya itu adalah ini. Pusat saya kelihatan ya, Nak? Kelihatan ya? Terlihat, dokter. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini adalah osteoideus, ya, osteoideus yang akan membatasi sakus guturalis lateral et medial. Nah, yang terpenting adalah pada bagian medial itu ada vaso neurovaskular, ya, ada neurovaskular fold atau lipatan neurovaskular yang terutama di situ vaskularnya itu adalah arteri karotis interna. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau ini bermasalah, maka akan terjadi mimisem, ya. Kemudian glossopharyngeus ini juga terkait dengan proses menelan, gitu ya. Nanti di belakang akan saya sampaikan. Oke, ya. Ini dinding bagian medialnya, ya. Kita tahu ini adalah sakus guturalis, ini yang medial, ini yang lateral, ini osteoideus. Kalian perhatikan, ya. Ini yang normal. Kalian perhatikan bagian yang medial, ya. Nah, ini yang terkena infeksi. Ini ada massa putih. Massa putih ini terbentuk karena adanya proses peradangan. Dan kalian lihat osteoideusnya, ya. Nah, ini jelas. Nah, di sini terbentuk seperti ada perlekatan di sini. Ini sudah menunjukkan bahwa ada infeksi di sini. Dan kalau diperhatikan lebih jauh, ini yang melekat ini adalah jamur, ya, mikosis. Inilah yang menandai bahwa dia mengalami proses inflamasi, ya, proses inflamasi. Kita perhatikan di sini neurovascular fault-nya juga tidak jelas, ya. Neurovascular fault-nya tidak jelas. Nah, ya, ini kita perhatikan ini ada ganglion simpatikus, ini karotis internanya juga tertahan, tidak benar jelas. Aksesorius yang ke-11, ya, bersebelah dengan hipoglosal. Kita tahu bahwa aksesorius yang ke-11 itu kan arahnya ke leher, ya, Nak, ya. Tapi pangkalnya ada di sekitar sakus guturalis ini. Demikian pula hipoglosal, ini kan yang ke-12. Glossopharyngeus yang ke-9. Ya. Ganglion simpatikus ini kan vagus simpatikus. Jadi ini ada vagusnya, berarti ke-10. Ya. 9, 10, 11, 12. Nah, ini sangat bermasalah di sini. Ya. Kalian bisa mencatat, ya. Bentar. Apa aja yang harus kita perhatikan fungsinya, gitu ya. Kalau kita perhatikan reflux yang ke-7, reflux facialis, itu juga akan berpengaruh karena tadi kan bengkak, ya, Pak, ya. Ada bagian pipinya kan bengkak. Berarti reflux facialis tadi kegencar sehingga terjadi pembengkakan yang asimetris. Karena apa? Karena reflux facialis itu sebenarnya dia mensarafi, mengendalikan ekspresi
ya, termasuk otot-otot wajah. Jadi kalau ada inflamasi, ada kelumpuhan wajah, makanya dia jadi memble, jadi jatuh. Ya. Selain itu juga kelopak mata dan bibir. Kemudian nervus yang ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus, ya. Ini juga akan mempengaruhi otot-otot faring. Nah, kalian tahu faring itu peranannya adalah untuk membantu proses menelan. Maka kalau glossopharyngeusnya terganggu, ya otomatis disfagia yang terjadi, sulit menelan yang terjadi. Ya. Kemudian selain itu hipoglossus itu bertanggung jawab pada aktivitas lidah. Tadi sudah saya sampaikan, lidah mendorong bolus makanan ke arah faring dan menuju ke osofagus. Jadi kalau ini juga terganggu ya akan sulit proses menelan itu. Sedangkan aksesoris itu tidak secara langsung pada area wajah maupun posisi dia menelan, tapi dia akan menyebabkan kelemahan pada otot-otot leher. Dan yang ke-8 itu menyebabkan keseimbangan terganggu. Karena ke-8 kan vestibulocochlearis. Ini juga tidak secara langsung terkait dengan proses menelan, ya. Tidak terkait dengan proses menelan. Sesak bernafasnya itu karena kebuntu ya nak ya, laringnya juga kebuntu. Jadi kan ini posisinya ada di area nasofaring kan ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian kalau ada infeksi itu bisa terjadi erosi pada dinding pembuluh darah. Inilah yang mengakibatkan terjadinya mimisen. Dan inilah yang akan memperparah ya. Dan kalau parah keadaannya dia akan lelerannya ada mengandung pus ya. Arteri karotis komun. Sudah dicatat semua ya. Oke, jadi yang bagus, kemudian glossopharyngeus, hipoglossal itu sangat terkait dengan proses menelan. Baik, saya lanjutkan. Kalau kita perhatikan, ini transparan gitu ya. Ini bukan karena dia tidak fokus gitu ya, tapi karena di situ ada lendir. Ya. Mukopurulen, muko itu lendir, purulen itu pus. Jadi dia memang sudah terbentuk pus di sini dan dia akan mengendap pada bagian ventral dari sakus bitung. Ya. Nah, ini kondisi normal kosong. Ya, ini kondisi normal. Ini basi kranial. Ini basi kranial. Ya. Ini tulang osioideus. Ini ramus mandibularis. Ya, ramus mandibular. Dan ini os atlas. Kelihatan semua. Tapi begitu terjadi proses infeksi, dia akan tertutup oleh cairan. Yang tadinya kosong, kelihatan jelas, ya, sekarang tertutup oleh cairan. Nah, ini yang menunjukkan adanya infeksi sakus guturaris. Di dalam modul kalian kan sudah ada saran penanganannya bagaimana. Nah, yang harus kita pahami, harus kita highlight itu adalah segitiga pivot, ya, untuk melakukan flushing atau drainase, ya, untuk melakukan flushing atau drainase. Yang awal drainase ini untuk mengeluarkan cairannya, nah. Jadi cairan itu harus dikeluarkan, ya. Sedangkan setelah tindakan drainase ini 2 minggu kemudian, ini kanulnya nggak dilepas, ya, kanulnya nggak dilepas, dilakukan flushing. Jadi dimasukkan cairan yang berisi antibiotik, ya, berisi antibiotik.
Nah, sekarang orientasi terhadap segitiga pivot itu tulang, orientasinya itu akan terbagi menjadi tulang, muskulus dan organ vital di seputarnya, arteri vena nervus, juga glandula limfoglandula. Nah, sakus guturalis semua sudah bisa menjawab, tapi belum epitelnya ini. Epitelnya adalah selapis kubus. Ya, dia itu kantong yang ada di bagian kaudal dari nasofaring. Dia ada di antara nasofaring dengan telinga tengah. Dia kosong. Ya, dia kosong. Kosong ini dalam pengertian dia untuk membantu proses mengimbangi tekanan yang sangat kuat pada arteri karotis interna saat dia merumput. Ini dona yang terakhir. Mungkin kalian masih ingat pada waktu kita berbicara di PAP kalau nggak salah, gitu ya, di PAP itu jerapah kan lehernya panjang tuh, ya kan? Pada saat jerapah itu merumput, maka dia itu akan apa namanya akan terjadi aliran darah yang sedemikian kuat ya dari arteri karotis komunis kan mulai dari leher ya gerojok sampai tekanan kuat itu ada di karotis interna. Nah ini kalau tidak ada yang membuat atau mengcover gerojokan ini pecah arteri karotis komunis arteri karotis interna ini. Nah yang melakukan ini, yang menyeimbangkan tekanan telinga ini itu adalah sakus guturalis. Ya, sakus guturalis. Oke. Nah, posisi sakus guturalis itu sangat rawan. Sakus guturalis sangat rawan karena di sekitarnya itu banyak sekali sama saraf. Ya, makanya di sini dikatakan neuromuskular. Kemudian karotis interna. Ya. Dan kemudian banyak sekali organ-organ itu yang melekat ya melekat pada dinding dari sakus guturalis. Contohnya faring tadi, faring laring. Faring tentunya akan sakus guturalis pun juga akan connect dengan esofagus. Nah ini kepentingannya di sini yang harus kalian pahami. Ini segitiga poknya. Ya, jadi basisnya itu adalah ramus mandibulana. Nah, itu basis. Ini adalah osteoideus, ya. Area yang sisi sebelah sini, ini adalah lateral, kemudian ini adalah medial. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, segitiga ini. Kemudian ini ramus mandibula sudah saya sampaikan ya. Ini adalah os atlas. Nah, 3 komponen ini yang benar-benar harus kalian pahami. Ada yang melakukan pembedahan pada hiuvertebrotomy. Ada yang pada ramus mandibula, ya. Ada yang sejajar dengan sejajar dengan vena jugularis. Tipe-tipenya. Nah, jadi kalian harus tetap tahu itu yang namanya vena jugularis. Posisi vena jugularis itu di mana? Nah, biasanya yang sering itu ya area ini yang sering dilakukan drainase. Ya. Nah, ini ya. Ini kanul itu ada di posisi ventral ya. Dengan sejajar dengan vena jugularis nih.
Kemudian kita buka jaringan subkutannya, pelan-pelan kita akan mendapatkan glandula parotis. Ya, glandula parotisnya itu akan ditraksi ya pelan-pelan, ditraksi ditarik ke arah dorsal. Ya, ke arah dorsal atau biasanya nggak ditarik tapi di sisi-sisi nang pinggir-pinggir ya, ke arah lateral caudal gitu ya. Sehingga kalian akan menemukan sakus guturalis yang terinfeksi tadi. Baru dipasang kanul di situ. Ya, dipasang kanul. Setelah dipasang kanul terjadi drainase, itu bisa kalian peroleh 1,5 liter cairan evakuasi. Nah, coba lihat. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, ini orientasi Fibok ya. Jadi tetap titik orientasinya itu adalah ramus mandibula. Ini atlas ya, ini atlas di sini. Dan osteoideus di sini. Nah, biasanya dilakukan di belakang osteoideus ini. Ya. Kalian tahu ini adalah vena jugularis. Ya, ini vena jugularis. Ini orientasinya. Jadi bisa jadi titik fokus yang utama itu justru ramus mandibula. Itu titik utama. Ya, ramus mandibula. Itu yang kita harus perhatikan. Mengapa? Karena di area belakang dari ramus mandibula itu memang tidak terlalu banyak, ya tidak terlalu banyak saraf. Tapi tetap harus hati-hati. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, ini adalah glandula parotis. Nah, ini glandula parotis. Ini di bagian medialnya kalian tahu ada glandula mandibularis. Ya, tapi insya Allah nggak sampai ke sini. Kalian jangan sampai terlalu dalam menginsisinya. Nah, ini vena jugularis tadi sudah saya sampaikan sejajar dengan vena jugularis. Ini kan area kosong, nak. Ya, ini area kosong. Area inilah yang kita tuju, ya, yang kita tuju. Ini ada vena linguofacialis, vena maxillaris, dan vena occipitalis. Yang semuanya kalian tahu akan bermuara ke vena jugularis. Kemudian di sini ada tendon dari musculus sternomandibularis. Ya. Oke, nah lanjutkan. Nah sekarang tulang, ya orientasi tulang itu yang paling utama. Sakus guturalis itu ada di ventral dari basi kranii, basi occipital dan sphenoidal ini os occipital. Ya. Kemudian ini os atlas dan tentunya di bagian ini adalah ramus mandibula tentunya. Ya, ramus mandibula. Jadi kalau diperhatikan ramus mandibula dan osteoideus itu ada di cranial, tapi os atlas ada di caudal. Sementara ini ada di proksimal, ya, di proksimal dari sakus guturalis. Hati-hati soalnya besok. Siapa yang menjadi titik fokus orientasinya? Siapa? Ya. Apakah yang ditanyakan itu adalah tulangnya? Berarti kalau tulangnya, maka sakus guturalis itu ada di kranial dari os atlas, di caudal dari styloideus dan ramus mandibula, di ventral dari basis cranii, os occipitalis, and sphenoidal. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Nah, kalau dilihat dari faring, laring, dan osofagus, maka dikatakan sakus guturalis itu di lateralnya ketemu faring, dorsolateralnya, bagian lateralnya adalah faring, dan sakus guturalis ini ada di
dorsolateral dari laring, ya ini laring dan osefagus. Ya. Waalaikumsalam. Putih, ada yang salah Putih, tolong Putih. Nah ini ya, jadi sagus gutularis itu, nah kalau kalian perhatikan posisi dari laring, inilah yang menyebabkan dia menjadi sulit untuk bernafas. Posisi dari faring, ya, dan osefagus, inilah yang menyebabkan dia sulit untuk menelan disfagia, ya, sulit untuk menelan disfagia. Nah ini tolong kalian perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Ini kalau kita lihat, ya, banyak sekali neurovaskular yang terdampak jika sagus gutural itu membengkak. Laringeal medial, ini dekat dengan sagus gluteral, tapi ini bukan nervus cranii ya. Nervus cranii ada 12 ya. Tapi ini kalian perhatikan, ini ada hipoglosal. Sudah saya sampaikan. Hipoglosal itu mempengaruhi lidah, ya, fungsi dari lidah. Glosopharyngeus mempengaruhi fungsi dari faring, ya. Kemudian truncus vagosympathicus, ya, truncus vagosympathicus, nervus vagus ini juga mempengaruhi posisi dari menelan juga, gitu ya. Kalau yang di lateral itu ada nervus facialis, ya, ada nervus facialis. Makanya wajahnya bisa asimetris, memble gitu ya, ekspresi wajahnya menjadi terganggu. Kemudian kalian lihat di sini ada arteri karotis internal, ya. Nah ini arteri karotis internal. Ini yang kuning ini sagus guturalisnya ini kiri kanan. Nah ini, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari tampak dorsal itu ada ini sisi kanan, ini sisi kiri, dexter, sinister. Ya, ini styloideusnya ini. Ya, ini bagian medial, ya, dan ini bagian medial. Nah, ini lubang auditif, Pak. Ini kan ada di rongga telinga yang tengah, ya. Nih. Nah, di sini posisi dari faring laring ada di sini. Nah, ini kan harus kita perhatikan. Ini otot, ya, musculus occipitoideus. Kemudian, ini musculus occipitoideus, ini adalah rectus capitis ventralis, dan ini adalah longus capitis. Kemudian di bagian kranial ini ada musculus pterygoideus, ya. Ini kalau kita lihat dari ventral, ya, yang nampak itu adalah rectus capitis ventralis dan musculus longus capitis. Nah, ini kalau kita lihat dari median, ya, median dipotong, maka kita akan lihat ini musculus rectus capitis ventralisnya, dan ini adalah musculus longus capitisnya, ya. Ini kalau kita lihat dari lateral, ya, maka kita harus perhatikan keberadaan dari musculus tendo dari musculus sternomandibularis dan musculus omohyoideus, ya. Ini yang ada di ventral dari segitiga fibok, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan beberapa struktur anatomi yang harus ekstra hati-hati menghalangi kita untuk bisa mencapai segitiga fibok, ya, untuk mencapai sagus guturalis itu
musculus parotodius itu posisinya ada di medial dari ramus mandibula, ya. Kemudian, kemudian ada musculus occipito-mandibularis, ya ini, dan juga ada musculus styloideus, ya, musculus styloideus. Kalau kita lihat dari depan, maka kita ketemu musculus styloideus dan digastricus, ya, digastricus. See? Kenapa saya? Jarum. Jarum sudah taruh mana? Boleh. Maaf ya, Nak ya. Saya lanjutkan. Maaf betulan. Jadi sekali lagi ada beberapa otot yang menghalangi kita untuk bisa mencapai saccus guturalis pada segitiga bifokus, ya. Nah, ini arteri yang mengarah ke segitiga bifok atau mengarah ke saccus guturalis, ya. Asalnya dari arteri carotis communis, kita tahu dia akan mencabangkan arteri carotis externa dan arteri occipital serta arteri occipital yang, ya, dan arteri carotis interna. Arteri carotis interna ini kan yang mengarah masuk ke tengkorak, ya, sedangkan carotis externa ini yang ada di permukaan dari kepala, ya, termasuk arteri maxillaris ini. Nah, jadi ini arteri-arteri yang mengarah ke saccus guturalis, gitu ya, yang ada di kisaran di sekitar dari saccus guturalis. Tapi yang benar-benar ada di dalam saccus guturalis, pada dinding dari saccus guturalis itu adalah arteri carotis interna. Ya, makanya dikatakan neurovascular fault, lipatan neurovascular, ya. Jadi apa namanya, dinding dari saccus guturalis itu melipat, yang di dalamnya banyak kita jumpai saraf dan juga keberadaan dari arteri carotis interna. Nah, sedangkan venanya itu yang harus kita ketahui di sekitar dari saccus guturalis itu adalah vena auricularis caudalis, vena occipitalis, vena maxillaris, vena linguofacialis, di mana semuanya itu akan bermuara pada vena jugularis, ya, pada vena jugularis. Nah, ini kalau dilihat dari dorsal, ya, kita perhatikan ini yang dilihat itu adalah saccus guturalis yang lateral. Ini kalian perhatikan ada nervus 9 sampai ke 12 dan trunkus simpatikus. Jangan lupa trunkus simpatikus itu dia berhubungan dengan nervus simpatikus, ya, susunan saraf tepi, ya, simpatik, parasimpatik, ya, dia berhubungan dengan itu, dan itu adalah cabang dari medula spinalis. Jadi mulai dari sini sudah ada, ini yang patut kalian juga tahu, gitu ya. Ini nervus ke-7 tadi sudah saya sampaikan, posisinya benar-benar di lateral. Ya, makanya ini kalau kegencet, ya udah, dia akan fungsi dia sebagai yang mengekspresikan wajah tidak ada, makanya dia memble, ya. Nah, ini ada nervus vagus, ini hipoglossus, ya. Aksesoris juga ada di situ, ya, betul, nervus aksesoris, lebih tepat nervus aksesoris. Nah, kemudian ini adalah trunkus simpatikus dan ganglion cervicalis. Nah, ini ada nervus trigeminus, ini posisinya di pangkal semua, ya. Posisinya di pangkal ini, trigeminus, kemudian ini facialis, ini glossopharyngeus, ya. Ini accessorius,
vagus dengan tembus simpatikusnya, ya. Kemudian ini adalah hipoglossus dan ini adalah laryngeus recurrent, laryngeus medialis, ya. Laryngeus medialis. Oke. Selain itu, kalian juga harus tahu keberadaan dari lipoglandula yang di sebelah dalam setelah ramus mandibula itu diangkat. Ini parotis, lipoglandula, glandula parotis, kemudian glandula mandibularis itu sudah disisihkan, ya, sudah disisihkan. Maka kalian akan menemukan lipoglandula retropharyngeus lateralis dan medialis. Serta di bagian ventral ini ada glandula tiroid, ya, glandula tiroid. Nah, kalau kita perhatikan posisinya skematis, inilah lipoglandula retropharyngeus medialis. Kalau yang di sebelah ini adalah lateralis, ya, ini tiroid. Ini tiroid. Pembuluh eferen dari lipoglandula retropharyngeal ini, baik lateralis maupun medialis, itu akan menuju ke cervicalis superficialis. Dan kemudian akan dialirkan ke ductus thoracicus sebelum dia akan dicurahkan ke vena cava. Ya, ke vena cava. Nah, ini ya, ini ada glandula parotis dan ductus parotidius. Nah, ini yang termasuk kelenjar ludah, ya, masuk kelenjar ludah. Posisi dari glandula parotis, ini glandula mandibularis, ini ductus parotidius, ya. Nah, ini ya, kalau dilihat dari segitiga pivot, kalian akan mendapatkan parotisnya disingkap ke dorsal, ya. Sedangkan di bagian ventral dari parotis, kalian akan menemukan glandula mandibularis. Keduanya berperan sebagai kelenjar ludah utama, ya. Ya, itulah yang patut kalian pelajari, ya. Oke, alhamdulillah masih ada waktu. Monggo kalau ingin berdiskusi dengan saya. Jadi tadi kalau kita perhatikan, ya, kenapa dia mimisan? Berarti erosi dari dinding pembuluh darah arteri karotis internal. Kalau lelerannya itu adalah pus atau nanah, berarti di situ sudah terbentuk eksudat mukopurulen, ya. Sulit hipoglossus, vagus, kemudian glossopharyngeus, itu semuanya mengalami gangguan karena kegencet dari sakus guturalis yang membengkak tadi, ya. Sulit bernafas karena posisinya yang menutupi paring dan laring. Kalau tuba auditiva tadi peranannya apa, ya? Ada yang bisa menjawab? Apa peranan tuba auditiva? Halo? Ya, ingat? THT loh, nah. Telinga, hidung, tenggorokan. Apa fungsi dari tuba auditiva? Apa fungsi dari sakus guturalis ini? Memecah tekanan udara yang berlebihan, kan? Di area pangkal leher. Demikian pula tuba auditiva. Tuba auditiva itu untuk mengurangi tekanan udara pada telinga, ya, pada telinga. Kalau tidak ada udara tidak dialirkan oleh tuba auditiva, tidak mengalir melalui tuba auditiva, maka tekanan itu bisa membuat tuli, kan gitu.
membrana timpaninya runtuh, kemudian di situ ada vestibulum, ada rumah siput, ada osikel, masih ingat ya, ada osikel, itu akan berpengaruh semua. Ya otomatis akan mempengaruhi kalau rumah siput arahnya lebih mengarah pada keseimbangan. Tapi kalau osikel itu lebih mengarah pada pendengaran. Nah, itu semua akan terganggu. Itu yang harus kalian ketahui. Inilah sulitnya anatomi. Nah, kalian harus bisa menghubungkan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Ya, paham ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian nggak ada acara di kampus ya? Kosong ya? Kan jam 10 praktikum, tapi tidak ada praktikum sudah. Kosong ya? Praktikum parasit, Dok, nanti. Oh, siang. Alhamdulillah masih nanti siang. Oke. Sukses ya semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, ingat sepertiga. Jadi kan kalau saya buat 30, ya saya buat 15, 45 kayak soalnya. 45 soal. Nah, yang 5 soal itu saya bonuskan pada kalian semua. Nilainya saya tambahin. Jadi saya nambahin nilai ke kalian itu 15 poin. Tolong pada harus. Jadi kalau nilainya kan berarti kalau 15 kali ya kan 30, 90, sisa 10 untuk bisa jadi 100. Nah, 10 poin inilah yang saya tambahkan kepada seluruh teman-teman. Ya, seluruh teman-teman. Kalau nanti sekiranya nilainya masih tidak bisa ngangkat lagi, maka saya akan mengangkat dari, saya berusaha mengangkat dari kehadiran kalian saat FGD. Tapi kalau belum ngangkat kiwapesmu, saya sudah berusaha. Ya, semoga kalian bisa bekerja sama dengan saya sehingga 100% lulus untuk semester 3 ini, anatomi semester 3. Bisa ya, Nak? Lulus 100% ya? Insya Allah. Bisa ya? Ya, dan berusaha ya, kita bekerja sama. Saya akan berusaha seini mungkin supaya kalian bisa mendapatkan nilai lebih baik. Jadi ini insya Allah untuk sakus kulturalis ini ada 15 soal. Ini kira-kira nang dia ini. Ya, penekanan-penekanannya. Dan saya akan terahkan PowerPoint ini melalui komputernya. Oke, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Penting, tolong bantu untuk presensi kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, saya akhiri perkuliahan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses selalu adik-adik sekalian. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dok. Saya juga terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih, Yuk, Dok. saya Terima kasih.